Doktrin Tritunggal tidak bertentangan dengan Perjanjian Lama. Doktrin Tritunggal, Trinity atau Trinitas bahasa Latin, muncul dari Konsili Nisia yang disebut Nicene Creed. Pengakuan iman Nisia, AD 325. Lalu dalam Konsili Konstantinopel hal ini diteguhkan lagi, AD 381. Lalu digaungkan dalam Konsili Kalsedon, AD 451, bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah sama dalam substansi, Greek homoiousis. Istilah Trinity, Hashilush HaKodosh tidak muncul dalam bahasa Ibrani, tetapi kita dapat melihatnya dalam kalimat ini. Kejadian 1:1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. MT Masoretic Text bahasa Ibrani adalah bahasa yang menuliskan subjek sesudah kata kerja. Cara tidak lazim dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bara Elohim. Kata kerja, bara, ditulis dalam bentuk perfect, sudah selesai. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang menyangkut aksi, tindakan bukan waktu. Ketika, bara, ditulis dalam bentuk perfect berarti tindakan tersebut sudah selesai atau sudah terjadi. Kata, bara, mempunyai, stem call. Di dalam bahasa Ibrani, stem adalah formasi dari kata kerja. Bahasa Ibrani mempunyai 7 stem. Call stem adalah bentuk sederhana dari kata kerja. Kata, bara, mempunyai number singular, tunggal dengan gender maskuline, laki-laki. Dan ini sesuai dengan subjek yang mengikutinya. Bara Elohim subjek dari kalimat ini adalah kata, benda. Elohim. Kata benda dengan number plural, jamak dan gender maskuline, laki-laki. Menarik di sini. Mengapa Musa menggunakan sistem berbahasa yang aneh? Teorinya begini. 1. Apabila kata kerja tersebut berbentuk tunggal, lalu mengapa kata bendanya menggunakan kata jamak? 2. Bentuk tunggal dari Elohim atau Eloah 3. Akhiran, im, dalam tata bahasa Ibrani akan membuat kata benda maskuline menjadi plural. Pertanyaan di sini. 1. Apakah Musa sedang memaksudkan Allah plural di sini atau Allah singular? 2. Sebenarnya ada berapa Allah pencipta? Cara menyelesaikannya begini. 1. Kata benda pengganti atau personal pronoun Elohim memang memaksudkan Allah yang tunggal bukan Allah yang plural. 2. Kata benda pengganti atau personal pronoun Elohim adalah bentuk kata benda majestic plural yaitu kata benda plural yang memaksudkan arti tunggal. Kata kerja ini hanya dipakai untuk penguasa atau bangsawan atau rank yang tinggi misalnya Your Excellency, yang mulia. Lalu mengapa Musa tidak langsung menggunakan nama Allah yang tunggal supaya tidak membingungkan kita? Perhatikan ayat ini. Ulangan pukul 4.35 engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. MT Masoretic Text Adonai Hu Ha Elohim. Di dalam ayat ini muncul kalimat yang aneh. Adonai adalah Elohim mana yang benar? Adonai atau Elohim? Mengapa perlu menuliskan kata benda pengganti personal pronoun apabila nama diri yang berangkutan itu sudah ada? Ternyata Musa sedang ingin membicarakan hakikat Adonai sehingga Musa perlu menuliskan dalam bentuk kata benda plural. Sejak awal Musa konsisten menggunakan kata Elohim, bukan kata Eloah, yang jelas-jelas menunjuk pada penggunaan tunggal. Kejadian 1:1 Musa berbicara mengenai bara Elohim, menciptakan Allah. Kejadian 1:2 Musa berbicara mengenai Weruah Elohim. MT 1:2 Siapa itu Weruah Elohim? Allah sendiri. Kejadian 1:3 Musa menulis Allah berfirman Wayomer Elohim. Siapa itu Wayomer Elohim? Allah sendiri. 1:3 Allah itu memang tunggal.
Tritunggal tidak memaksudkan Allah yang plural, tetapi substansi Allah muncul di sini bukan sebagai sesuatu yang tunggal melainkan sesuatu yang jamak. Ada 1. Bara Elohim 2. Waruah Elohim 3. Wayomer Elohim. Kita tidak bisa memisahkan Allah Elohim menjadi 3, tetapi konsep bahasa Ibrani telah menjelaskan 3 pribadi Allah yang kita kenal sebagai Elohim. Berarti ketika Musa menuliskan Ulangan pukul 4.35 Adonai Hu Elohim, Musa memang memaksudkan bahwa Allah yang kita sembah itu 1. Bara Elohim 2. Waruah Elohim 3. Wayomer Elohim. Musa menulis Adonai dalam bentuk singular dan Elohim dalam bentuk plural. Musa tidak memaksudkan 3 Allah tetapi 3 pribadi Allah dalam satu Allah. Monoteisme. Lihat lagi di sini. Kejadian pukul 1.26 berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. MT 1:26. Wayomer Elohim Naseh. Berfirmanlah Elohim. Marilah kita membuat. Kata kerja. Naseh. Dalam bentuk kol. Plural. Maskuline. Imperfect. Mengapa muncul lagi bentuk plural di sini? Kepada siapa Elohim berfirman? Manusia saat ini belum dijadikan. Apakah Elohim saat itu berfirman kepada malaikat atau makhluk surgawi? Tafsiran ini tentu tidak masuk akal. Elohim adalah pencipta, maka Elohim tidak pernah meminta nasihat kepada ciptaan. Yesaya 40:14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Elohim tidak pernah meminta nasihat kepada siapapun juga. Di dalam Kejadian pukul 1.26 Elohim sedang berkata kepada dirinya, yaitu pribadi Elohim lainnya. Buktinya ada di sini. Kejadian 35:7 35:7. Niglu. Muncul. Eloha Elohim. Elohim kepadanya. Ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. Elohim muncul kepadanya. Kata benda Elohim dalam bentuk jamak. Maskuline. Kata kerja niglu dalam bentuk jamak. Maskuline. Tulisan Musa ini mengkonfirmasi penggunaan bentuk plural Elohim, bahwa Musa memaksudkan Allah kita memang tunggal dalam substansi plural. Seolah-olah Kejadian 35:7 mau berkata, Allah Elohim muncul kepadanya. Bukti berikutnya adalah Ulangan 6:4. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. MT 6:4 kata. Ecat. Persatuan ayat lain yang menggunakan kata ecat. Kejadian pukul 2.24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. MT 2:24. Ecat. Persatuan. Mengapa Musa menggunakan dua menjadi satu dengan kata ecat? Penulis lain juga menggunakan kata ecat sebagai sebuah persatuan. Pengkhotbah 4:9-12 juga menggunakan kata ecat untuk menunjukkan sebuah persatuan. Ecat tidak memaksudkan tunggal atau mono tetapi sebuah persatuan. MT 6:4. Sema Yisrael Adonai Elehenu. Adonai ecat. Adonai plus Elehenu. Ada kata benda konstruk di situ yang menunjuk pada arti plural. Tunggal plural Adonai ecat. Tunggal plural bara Elohim. Tunggal plural niglu elau Elohim. Plural Elohim naaseh. Plural bahasa Ibrani sudah menjelaskan sendiri konsep Tritunggal. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Bapa, Firman dan Roh Kudus itu muncul, maka Musa menuliskannya sebagai Elohim bukan Eloah.
Eloah adalah kata benda tunggal maskuline, Elohim adalah kata benda plural maskuline. Kita tidak mengenal Allah plural. Allah kita itu adalah mono, tunggal, esa. Echad itu persatuan dari pribadi Elohim. Konsep Tritunggal tidak pernah bertentangan dengan Alkitab Perjanjian Lama. Maranatha Blessings Sound Doctrine Movement.